Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi gharasal arda li'ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله اللهم صل وصحبه وسلم ومن وبارك عليه. اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kenikmatan yang tiada taranya, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung, kenikmatan yang sering kita lalai untuk mensyukurinya, sebuah kenikmatan sehat walafiat yang Allah bangunkan di pagi ini dalam keadaan eh, sehat walafiat. Dan Allah juga memberikan kita waktu untuk hadir dalam majelis ilmu, dan dengan nikmat iman dan Islam tentu karena itulah kita masih bisa melaksanakan amal-amal saleh hingga saat ini. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk mencurahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, umatnya yang uh, istiqamah untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, dan umat yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih di kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jannari. Mari kita sama-sama doakan para guru kita, wabil khusus doa guru kita Ustaz Dodi Al-Jannari hafizahullah taala, yang alhamdulillah senantiasa istiqamah membimbing kita, mendampingi kita untuk sama-sama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Asmaul Husna, dan dengan memahami sifat-sifat Allah yang agung inilah, nama-nama Allah yang agung inilah, mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah dan taufiknya. Allah terus istiqamahkan kita dalam kebaikan, dan tentu dengan mudah Allah maka kita akan makin mencapai tahap tingkatan ihsan dalam beribadah. Dan di pagi ini masih melanjutkan tema yang sudah dibahas di pekan lalu tentang Allah itu Al-Waris. Dan kata Al-Waris juga diingatkan oleh Al-Quran Karim, yang sudah juga disebutkan oleh Sadadi di surat Al-Mu'minun, yang mungkin masih ingat ya, di ayat 1 sampai sekian di ayat Allah sudah mengingatkan tentang surga Firdaus yang akan diwariskan kepada orang beriman, dan ada ciri-ciri di situ bagaimana orang-orang beriman. Dan di beberapa ayat lain juga sudah dijelaskan tentang uh, Allah mewariskan dunia bagi orang-orang yang soleh, ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya di ayat 102. Dan alhamdulillah kita melanjutkan bagaimana Allah Al-Waris ini, dan mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk menerima hidayah ilmu dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Insyaallah. Kaifa asbahatum Ustazi? Asbahna bil fitral Islam wa kalimatil ikhlas. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. eh, Jamaah yang berdoa Allah, mari sama-sama ya untuk mengisi pagi ini yang penuh berkah ini dengan kajian ilmu, dan juga biasanya kita diawali juga dengan diingatkan untuk mari memanfaatkan pagi yang berkah ini dengan keberkahan harta kita. Salah satunya ya harta diinfakkan di jalan Allah. Fadhil masykur Hasan. Syukran jazakumullahu khair wa ta'alullah fi kulli hayatukum ya ustadi. Amin amin Allahumma amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin badannya kurang sehat, mungkin sedang terbaring di rumah sakit, mungkin sedang Allah berikan pengguguran dosa atasnya dengan berbagai pola pengingatan yang Allah SWT hadirkan. Mudah-mudahan Allah segarkan tubuhnya, bugarkan jiwanya, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kita juga doakan para pembina, para pengurus, dan seluruh keluarga kita senantiasa Allah tidak hanya berikan hidayah, tetapi juga inayah, iradah, qudrah, dan iradahnya terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Saudara-saudara kita di Palestina tentu butuh tidak hanya doa-doa kita, tapi butuh bantuan-bantuan kita. Maka sebelah kiri atau kanan saya ini, kalau di ibu-ibu, bapak-bapak, lihatnya ke kiri atau kanan? Kiri, Ustaz. Kiri. Berarti di sebelah kiri saya ini adalah cara untuk kita menyelamatkan diri mencari amalia-amalia kita. Karena nanti ada bagian yang kita akan menjadi orang yang paling menyesal ketika kita diwafatkan ternyata kurang amal. Jadi saya nggak akan bosan mengingatkan antum-antum untuk bersedekah. Mungkin sudah bosan yang diingetin, tapi saya nggak akan pernah bosan. Karena nanti kita akan sangat berterima kasih dengan orang yang sering mengingatkan kita untuk melakukan amal-amal saleh. Baik, kita lanjutkan doa kita. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Di bahasan pekan lalu kita membahas tentang al-waris dan masih panjang ternyata di kitab yang saya baca ini. Kalau kita perhatikan ini ada satu kisah yang kemarin kita ingatkan bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dianiaya sebegitu parah, dia tetap menjadikan Allah sebagai ahad, ahad, ahad. Ya. Dan ada seorang anak dalam kejadian yang kemarin yang sama AA itu, setelah ditelepon diputus sama ibunya, ternyata benar dianiaya, dijambak, dirobek-robek jilbabnya. Tapi dengan izin Allah dia kembali menutup auratnya dengan hati pilu, maka si anak pun ikut bersama bibinya, dan hanya Allah yang melepaskan dari setiap kesempitan. Kita perhatikan surat yang ke-13, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-33. Ada yang berkenan? Pagi ini Teh Nadia agak kurang enak badan. Kita fastabiqul khairat saja. Ya udah. Mangga. Ar-Ra'd itu 33 ya udah. Iya, mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah,
Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi atau mengatakan tentang hal itu? Sekedar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Nah, yang Kak Vivi baca tadi itu, Masya Allah ya, bagian akhirnya yang saya ingin tekankan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Jadi mau sehebat apapun kita dalam berbagai konteks persoalan pemikiran segala macam, ketika Allah cabut itu, maka nggak ada cerita. Kita nggak akan menjadi mulia di hadapan siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di surah Az-Zumar, surat 39, ayat yang ke-37, juga bernada yang sama. Dan orang yang dipimpin Allah, maka dia adalah orang yang akan menyesatkannya. Artinya, kalau setiap saya membuka pagi, misalnya saya pakai khutbah, bukan yang khutbatul hajjah, tapi khutbahnya khutbah umum, saya katakan bahwa mayahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Tidak ada satupun yang bisa menolong ketika Allah sesatkan. Nah, ini menjadi bagian yang setiap orang hanya akan menjaga sesuatu yang berharga dan membuang sesuatu yang dianggapnya tidak berharga. Semakin bernilai dan semakin berharga satu benda, niscaya dia akan lebih habis-habisan menjaganya. Ada yang sibuk menjaga harta karena dia menganggap harta yang paling bernilai. Ada yang sibuk menjaga wajahnya agar awet muda, krim pagi, krim malam, pakai sunscreen SPF sekian lah segala macam. Karena dianggap awet muda itulah dianggap yang paling bernilai. Ada yang mati-matian menjaga kedudukan dan jabatannya karena kedudukan dan jabatan inilah yang membuat dia berharga. Tetapi ada juga orang yang mati-matian menjaga hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yakin bahwa hidup tidak akan selamat mencapai akhirat kecuali dengan hidayah dan taufiknya. Ini yang sebenarnya harta benda paling mahal yang kita perlu jaga sampai mati-matian. Nikmat iman yang bersemayam dalam kalbu, ini niatnya melampaui apapun yang ada di dunia, harusnya. Ya. Tapi karena setiap kita adalah makhluk yang manusiawi dan kemudian setiap kita punya nafsu yang kemudian kembali lagi setiap kita punya kemampuan untuk memeliharanya, menjaganya, menumbuhkannya, atau membiarkannya liar. Gitu. Maka kalau kita ingin beruntung dalam hidup sehingga layak mendapatkan warisan surga, sudah sepantasnya mencari apapun di dunia, tetap dalam rambu-rambu supaya hidayah itu tidak hilang. Ketika kita misalnya cari uang untuk nafkah keluarga, kita sibuk berkuah peluh, ya, bermandi keringat mencarinya, tapi tetap berupaya dalam mencari uang ini, hidayah dan taufiknya tidak sampai sirna. Maka saya sering katakan apapun yang kita jadikan bisnis, tetap jadikan surga dan neraka itu jadi tujuan awalnya. Jadi bisnis itu bukan soal untung rugi. Rugi nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Jadi buat sebagian kita yang paham, maka ya perniagaan biasa-biasa aja. Nggak ada yang perlu yang kayak gimana banget gitu. Ya seperti seperti halnya kita melakukan upaya yang kalau memang harus rugi ya rugi aja. Nah ini yang kemudian membuat kita eh, paham bahwa ketika menuntut ilmu, kita kejar ilmu setinggi-tingginya, tapi tetap dalam rambu rambu hidayah bahwa supaya Allah SWT tidak sampai hancur. Bahkan ketika mencari nafkah, mencari ilmu atau mencari dunia, bisa lebih mendekatkan kita dengan hidayah yang datang dari Allah Taala. Dalam doa-doa istiqomah, kita sering surat 3 ayat 8 ya. Surat 3 ayat 8 itu seringkali menginspirasi kita bahwa mempertahankan hidayah itu sebegitu pentingnya buat kita. Doa ini mempunyai
muatan yang menurut saya memang sepertinya setiap kita harus baca ini karena bagaimana mungkin Allah SWT bisa memberikan sesuatu tanpa kita Allah tetap kita harus minta. Kemarin kita sudah bahas sebuah kewajiban. Allah SWT memerintahkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kepadaku dengan sabar dan salat. Dan bahkan isti'anah atau memohon pertolongan kepada Allah itu dengan pola yang beragam. Salah satunya adalah kita serius menunjukkan bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita raih, apa yang kita jadikan obsesi itu adalah sebuah bagian yang jangan sampai kita nggak dapat itu, yakni hidayah. Balik lagi, surat 3 ayat 8. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan hati ini condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk, ya, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Dan begitu juga Allah Tabaraka wa Ta'ala ini zat yang maha memberi karunia hidayah, mengajarkan kepada kita agar senantiasa bermohon kepadanya, sehingga selalu tertuntun dengan cahaya hidayah yang datang dari Allah. Betapa tidak ketika hidayah itu Allah SWT berikan sebagai sebuah karunia terindah yang diberikan Allah SWT sebagai eh, anugerah terindah kepada hambanya. Dalam kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, beliau menyatakan bahwa nurul iman atau cahaya iman, keyakinan, dan zikir adalah kendaraan yang bisa mengantarkan hati manusia kepada Allah serta menerima segala rahasia daripadanya. Dan cahaya yang terang itu sebagai tentara yang membantu hati, sebagaimana gelap itu tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah akan menolong seorang hambanya, dibantu dengan tentara nur ilahi dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Saya nggak tahu, Bapak Ibu punya amalan zikir seperti apa. Kalau saya punya adalah amalan itu istighfar. Jadi banyak sekali kalau orang dekat sama saya, yang paling banyak mereka dengar adalah istighfar saya. Em, Pernah satu kali ada supir taksi nanya sama saya, karena awal-awal saya belajar istighfar itu, saya sengaja keraskan supaya kuping saya mendengar bahwa saya sedang beristighfar. Jadi begitu duduk di taksi itu, Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Si supir taksi yang sotoy ini kemudian nanya ke saya, lagi banyak masalah, Pak. Saya ketawa, enggak, Pak. Cuman saya sedang aja istighfar, karena istighfar itu banyak keutamaannya. Istighfar itu adalah cara Allah untuk mengumpulkan atau membedakan orang-orang yang bertakwa. Istighfar itu mendatangkan tidak hanya ampunan, tetapi juga mendatangkan begitu banyak hal. Di surat 71 ayat 10 sampai 12 itu mendatangkan hujan, rizki, anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Dan istighfar ini adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa. Di surat yang ketiga, ayat yang ke-133, itu Allah SWT di 135-nya nyebut lagi. Eh, Kalau kita lihat bahwa ternyata istighfar itu adalah ciri orang yang bertakwa. Barang siapa menyegerakan ampunannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya dia menyegerakan ampunan yang datang dari Allah, itu ternyata cirinya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ternyata orang yang sekali lagi menyegerakan istighfar tanpa harus punya kesalahan. Di ayat itu dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa iddat
lil muttaqin. Jadi bersegera kepada ampun datang dari Allah itu adalah eh, ciri-ciri orang bertakwa. Dan di ayat 135-nya Allah SWT menyatakan bahwa orang yang bertakwa itu bukanlah seperti orang yang pakai gamis putih-putih nggak keluar dari masjid melintir tasbih dari pagi sampai malam nggak keluar masjid gitu, bukan itu. Tetapi eh, lebih kepada bagian yang seringkali eh, kita di surat 3 tadi ayat yang ke 135-nya itu Allah SWT sebutkan bahkan para pendosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, dia cepat-cepat ingat sama Allah, cepat-cepat istighfar, itu juga ciri orang bertakwa. Nah, kita bisa masuk golongan takwa yang ini nih. Biasa-biasa aja hidupnya, punya salah juga, tapi cepat-cepat istighfar kalau urusan sama sama Allah. Begitu. Dan cahaya terang berupa tauhid, iman, dan keyakinan ini berfungsi sebagai tentara pembela, pembantu hati. Sebaliknya, kegelapan, syirik, dan ragu itu sebagai tentara pembantu hawa nafsu. Di antara keduanya selalu terjadi peperangan yang tidak kunjung selesai dan selalu menang dan kalah, yaitu antara kegelapan dan cahaya yang terang. Lebih lanjut beliau berujar bahwa nur itulah yang menerangi atau membuka dan basirah atau pandangan mata hati untuk menentukan hukum, dan hati yang melaksanakan atau meninggalkan nur itulah yang menerangi baik dan buruk, lalu dengan mata hatinya ditetapkan hukum, dan setelah itu mata hatinya yang melaksanakan atau menggagalkan. Contoh sederhana, merokok itu kalau Bapak Ibu bilang apa? Makruh atau haram? Haram. Eh? Makruh. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Oke. Haram. Siapa yang bilang makruh? Bagi yang masih suka merokok. Oh, Haram buat saya. Nah, haram buat Karena yang saya memang. alergi itu rokok, Nah, asap kan rokok. gitu jadinya. Mari kita lihat hukum asalnya. Di zaman Rasulullah SAW ada nggak rokok? Itu nggak ada. Maka bagaimana menghukuminya? Sesuatu yang menyebabkan mudarat, maka tinggalkan. Sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka kerjakan. Kalau misalnya rokok itu baik, gitu ya, katakanlah rokok itu baik, maka seharusnya semua bayi, semua anak-anak, semua eyang-eyang, semua mbah-mbah itu diajarin ngerokok. Dan banyak yang nyumbang rokok ke apa namanya, ke banyak orang gitu. Dan itu jadi sebuah kewajiban. Tapi ternyata tidak begitu. Rokok itu punya racun kimia sekitar 54 racun kimia. Bahkan Perdana Menteri Singapura menggolongkan vape sebagai narkoba, dan siapa yang vape akan diperlakukan sebagai pesakitan di narkoba. Dan saya sangat setuju sekali karena gini, bahasa saya selalu eh, gampangnya gini. Paru-paru kita ini bersih dibikin oleh Allah SWT, dibuat oleh Allah SWT supaya bisa menyaring udara yang masuk ke tubuh kita. Terus kemudian kita dengan zolimnya memapar 54 jenis racun kimia ke tubuh kita, dan kemudian kita akan mengembalikan kepada Allah tubuh kita ini dengan pola perusakan yang kita hadirkan. Berarti kita sedang menganiaya diri sendiri, gitu ya. Apapun dalihnya orang yang ngerokok, pasti dia punya alasan tersendiri. Tapi yang saya tahu, ketika saya dulu juga masih merokok di sebelum April 98, itu saya juga ngerokoknya kenceng banget. Tapi begitu memahami bahwa tidak ada satupun manfaat yang bisa saya eh, dapatkan, maka ya malah ke keburukan. Sekarang tuh malah ada orang ngisep rokok gitu langsung alergi gitu. Dan itu kecium kalau ada orang apa namanya, bekas ngerokok, itu bajunya pasti, kalau kretek biasanya bajunya agak bolong-bolong gitu ya, kena apinya rokok. Terus baunya juga lain. Mau dia pakai parfum seberapa banyak, mau dia apa namanya sikat gigi atau pakai
mouth refreshener gitu atau apalah gitu ya, itu pasti juga berbeda ketika dia membersihkan mulutnya dengan benar. Ala kulli hal, setiap orang kemudian punya alasan untuk itu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita penuntun yang membawa cahaya hidayah sehingga menjadi terang dalam jalan hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke dalam bagian yang Allah Subhanahu wa taala mintakan kepada kita, yakni khusyuk di dalam sholat. Kapan saat terindah dalam hidup itu hadir? Maka ketika kita bertemu dengan sosok yang sangat dicintai, saat terindah seorang pecinta adalah ketika dia bertemu dengan orang yang dia cintai dan bercengkerama bersamanya. Maka ketika itu seolah segala beban dan kehidupannya menjadi tidak ada kesulitan. Dan bagi seorang hamba yang merindukan Rabb-nya, pertemuan dengan Allah melalui sholat ini adalah saat-saat yang sangat dinanti dan dirindukan. Pada saat itu dia bisa mencurahkan segala isi hati kepada Allah Ta'ala dan kemudian dia akan kembali pada kehidupannya dengan membawa apa yang dia peroleh dari sholatnya. Itu makanya kemudian sholat itu menjadi bagian yang kita seringkali sebut sebagai cara kita berkontemplasi. Sebetulnya sholat ini adalah bagian yang saya nggak tahu. Sholat itu harus didirikan atau harus ditunaikan? Kalau Bapak Ibu apa? Ditunaikan. Didirikan, Ustaz. Didirikan. Kan. Apa bedanya didirikan sama ditunaikan? Didirikan itu diamalkan juga, Ustaz. Oke, kalau didirikan itu jauh lebih sulit, butuh ilmu. Tapi kalau ditunaikan, ya kayak bayar zakat aja. Berapa zakatnya? Oh sekian. Ya udah, keluarin aja. Menggugurkan kewajiban aja. Menggugurkan kewajiban aja. Apakah begitu yang namanya sholat itu? Nggak tahu ya, sepemikiran saya gitu ya, sholat itu justru harus menghadirkan kenikmatan. Jadi kalau ada orang yang ngebut dalam sholatnya, sujud nggak bisa lama, ruku nggak bisa lama, itu berarti dia hanya ingin menuntaskan segera sholatnya. Jadi kalau dia nggak bisa tumak ninah gitu ya, di mana ya, Pasuruan atau Probolinggo yang waktu kalau deket-deket Ramadan selalu ada yang sholat balapan itu 23 rakaat 7 menit, pokoknya dari situlah gitu ya. Dan itu dipastikan tidak akan diterima karena kalau menurut Imam Syafi'i, kalau mereka mengklaim sebagai berpegang kepada mazhab Syafi'i itu di dalam bab sholat 18 rukun sholat itu 8 diantaranya itu makninah. Nah, yang begitu mana tuh makninah itu? Gitu. Tumakninah itu berhenti sebentar. Nah, khusyuk dalam sholat itu lihat di dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat pertama dan kedua. Ada yang berkenan mau baca? Monggo, silahkan. 23, ayat 1 Ya, dan Dek. 2. Mangga. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ya, Dek. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi disebut bahwa sungguh beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu apa sih? Coba, Bapak Ibu, yuk kita sharing yuk. Khusyuk itu apa sih? Apa khusyuk itu? Khusyuk itu kita fokus, Udek. Fokus. Bukan. Tunduk. Tunduk. Kurang, Pak. Tenang. Tenang. Pasrah, ya. Menyerahkan diri sepenuhnya gitu, Dek. Menyerahkan diri sepenuhnya. Agak kurang pas. Menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Hampir tapi masih belum. Yang tumakninah, Dek. Kurang.
Oke, daripada tebak-tebakan nggak ada yang bener nih, buka surat yang kedua ayat yang ke-46. Apa khusyuk itu? Ada yang mau baca, monggo silakan. Saya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itulah Nah, khusyuk. itu Sadaqallahu khusyuk itu. alazim. Jadi khusyuk itu adalah orang yang disebut di situ annahum mulaqu rabbihim. Jadi dia begitu sholat, dia merasa bahwa dia diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berhenti sampai di situ, ketika dia diperhatiin sama Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira mohon maaf nih, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf buat para ibu-ibu nih yang dulu waktu masih sekolah jadi kembang kampus atau kembang sekolah gitu ya. Pasti kalau dia lewat itu jadi dielu-elukan sama teman-teman cowok, jadi omongan orang lah, apa selalu dinobatkan jadi apa eh, eh, apa yang paling cantik lah apa segala macam gitu ya. Oke. Eh, ketika dia lewat di segerombolan cowok-cowok yang kira-kira iseng-iseng usil-usil, itu kira-kira begitu mau lewat jalan itu padahal nggak ada jalan lain, lewat situ lagi males banget pasti digodain. Perasaan akan digodain itu adalah bagian yang seharusnya kita hadirkan ketika kita sholat. Maksudnya gini, ketika lewat gitu ya, bapak-bapak juga sama itu kalau dia merasa sok keren, sok kece gitu, lewat di antara beberapa ciwi-ciwi gitu ya, dia lewat badannya tegapin gitu, keteknya kayak ada bisulnya gitu, terus dia apa petentang-petenteng gitu, badannya sok nge-gym gitu. Dia merasa bahwa saya sedang diperhatikan. Jadi khusyuk itu adalah cara kita untuk tahu bahwa Allah sedang memperhatikan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi yang dibaca sama wanita, khusyuk itu adalah kita akan kembali kepada Allah. Jadi khusyuk di dalam sholat itu adalah bagian yang ketika kita Allahu Akbar, kita sadar betul bahwa Allah sedang memperhatikan kita sedang sholat. Dan Allah SWT pasti mengirimkan malaikatnya untuk mencatat apa yang kita kerjakan. Kira-kira lintasan pikiran kita masih mikirin macam-macam nggak? Enggak. Nggak Enggak. bakal. Caper Karena sama kita Allah ya udah. caper sama Allah itu bagian yang kemudian kita benar-benar, ya Allah, this is my best presentation. Ini benar-benar ya Allah, ini adalah persembahan sholatku yang paling indah. Allahu Akbar. Jadi nggak pernah mikirin yang lain-lain. Mau gerimis, rengginang, mau basah yang baru dijemur, mau baju kotor, mau apalah nggak ada urusan. Mau kunci, mau dompet, apa segala macam yang kececer di mana nggak ada urusan. Nanti itu gampang. Dan sekaligus di ayat itu tadi yang dibaca sama Anita, pada saatnya kita akan berjumpa kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua hasil sholat itu sepanjang hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita buat resume terhadap semua sholat kita dan kemudian kita presentasi di hadapan Allah. Yang kata Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu fi abadihi yaumal qiyamah as-salah. Yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Faidah sholahat, sholahat sa'iru amali. Faidah fasadat, fasadat sa'iru amali. Kalau bagus sholatnya, bagus semua. Kalau buruk sholatnya, maka hancur semua. Maka disitulah kemudian ketika kita sholat, maka muncul bukan hanya sekedar mendirikan, atau bahkan jauh dari sekedar menunaikan sholat, atau apa istilahnya menggugurkan kewajiban gitu ya. Tapi dia akan masuk ke dalam sebuah mekanisme menikmati sholat itu. Jadi sholat itu kalau Rasulullah SAW
adalah orang yang satu-satunya beliau itu hobinya sholat ya. Hobinya sholat. Satu-satunya orang yang hobinya sholat. Sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat. Beda tipis sama kita yang sholatnya sebentar-sebentar. Ya kan? Kalau Rasulullah SAW sebentar-sebentar sholat. Kalau kita sholatnya sebentar-sebentar. Beda jauh itu Maya. Jadi ketika kita paham bahwa khasyah itu adalah rasa ingin mendapatkan rahmat Allah dengan rasa takut yang diiringi, maka khasyah itu harus hadir untuk kita mendapatkan satu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sebuah khasyah yang lebih tinggi lagi. Surat 98 ayat 8. Al-Bayyinah. Iya, coba. Siapa yang mau baca? Enggak. Ya udah. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, kalau kita baca Arabnya, ya, Jaza indorok dihim iya, kan disebut di bagian akhir itu radhiyallahu disediakan, ya, radhiyallahu an, radu'an. Zalika iman hosyar. bentuk gimana Allah SWT menghadirkan bahwa kita harus punya khasyah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Disediakan bagi orang-orang yang punya khasyah, disediakan bagi orang-orang yang punya rasa takut. Jadi khasyah itu seperti apa? Pertama, merasa diawasi oleh Allah SWT. Yang kedua, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Kita lari ke surat Al-Ma'un, surat 107, ayat 4, ayat 5. Allah SWT menyatakan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Masuk neraka while orang yang sholat. Yang mana? Alladzina ya, as-salatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini nanti dibahas, lalai sholatnya apa? Kurang sedekah, nggak ngasih makan anak yatim. Gitu. Redaksi kalimat di ayat ini menggunakan kata an, bukan fi. Yang menunjukkan bahwa kelalaian di sini bukan hanya ketika menunaikan sholat saja, tetapi juga sesudah sholat, yaitu dalam sikap keseharian. Kalau kita perkirakan dalam satu hari total, waktu yang kita perlukan untuk sholat itu adalah 1 jam, masih ada sekitar 23 jam waktu tersisa untuk kita lalui secara khusyuk. Maka seseorang bisa disebut khusyuk dalam sholatnya ketika dia melaksanakan sholatnya itu berkualitas. Tidak hanya tumakninah, jadi kata khusyuk itu yang pas apa? Rasa takut kepada Allah. Kemudian dia produktif dan kehidupannya menjadi manfaat buat dirinya. Adapun kalau kita urai satu persatu, ada sejumlah keutamaan dari beberapa sholat khusyuk itu. Yang pertama, Allah mengingatkan 5 kali dalam satu hari tentang urgensi waktu. Jadi ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah dia bisa menggunakan waktu dengan efektif. Pantang baginya untuk membuang waktu dengan sia-sia. Bagaimana tidak? Dia sangat yakin dan sadar bahwa waktu adalah nikmat dan modal yang sangat besar dari Allah, yang pantang baginya merugi gara-gara ceroboh dan lalu menggunakan waktu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita bikin list sehari-hari gitu ya, dari mulai jam 3 sampai jam 22, kita hitung sendiri, kita takar sendiri, kita melakukan appraisal terhadap diri kita sendiri, yang mana yang berurusan dengan Allah, mana yang tidak. Nanti kita akan lihat itu. Berapa banyak kans kita untuk bisa mulia di mata Allah atau tidak. Maka saatnya memperbaiki diri. Jadi,
Yang kedua kebersihan. Bersuci adalah syarat sahnya sholat. Tidak akan diterima sholatnya seseorang kalau tanpa didahului dengan bersuci. Kita baca di surat Asy-Syams, surat 91, ayat 9 sampai 10. Tafadhol Ustaz Khalis, fi amanillah. Saya udah. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Shadaqallahul azim. Jadi ketika kita tahu bahwa sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, tidak hanya dengan wudhu, tetapi hatinya bersih, hanya bergantung kepada Allah dan nggak takut akan sesuatu yang lain, nggak pernah negatif mindset, nggak pernah suudzon. Dia bawaannya asik aja, bawaannya husnudzon aja, bawaannya kalau kalau toh ini sesuatu yang membuat saya menjadi merugi dari sisi duniawi, it's okay. Saya akan menikmatinya karena Allah SWT sudah mencatatkan pahala untuk saya atas apa yang kita lakukan. Nah, kita milih yang mana? Kita milih sabar atau gerundel? Sabar. Gitu. Nah, orang yang khusyuk sholatnya, ini senantiasa memperhatikan kebersihan hati, badannya, tempat tinggalnya. Dia juga senantiasa menjaga kebersihan dari perbuatannya, dari kemaksiatan dan dosa. Dia menjaga kebersihan hartanya dari berbagai perkara haram dan syubhat. Dia jaga kebersihan panca inderanya dari menangkap hal-hal yang bukan menjadi haknya. Yang ketiga, dia luruskan niatnya. Sungguh niat jadi penting dalam persoalan-persoalan ibadah. Wabil khusus sholat ya. Jadi ibadah itu tidak akan diterima sebagai amal soleh, itu tergantung pada niatnya. Seseorang yang sholat dengan khusyuk, dia akan senantiasa menjaga niatnya dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Dia tidak akan mengambil tindakan sebelum yakin dan mantap bahwa niatnya adalah semata-mata untuk ridha Allah saja. Dan orang yang khusyuk dalam sholat senantiasa yakin bahwa Allah akan menerima amal perbuatan yang dilandasi dengan niat yang lillahi ta'ala. Bagaimana ciri hati yang ikhlas itu? Nah, hati yang ikhlas itu tidak akan kecewa karena tidak mendapatkan pujian atau hanya karena diremehkan oleh orang lain. Nah, hati yang ikhlas itu akan jarang merasa kecewa karena yang dia lakukan buat Allah, bukan minta komplimen dari orang, gitu. Nah, baginya tidak penting penilaian makhluk karena amal yang dia lakukan hanya mengharap penilaian Allah saja. Nah, yang keempat, dia tertib dan teratur. Dalam sholat itu kita menemukan aturan-aturan yang harus kita penuhi secara runut, berurut, tertib, dan teratur. Diawali dengan takbiratul ihram, berdiri tegak, ruku, sujud, dan seterusnya, sampai salam. Maka orang yang khusyuk dalam sholatnya akan terlatih untuk hidup dengan penuh ketertiban dan keteraturan. Tidak akan sporadis, tidak bertindak tanpa pertimbangan dan perhitungan. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu tumakninah. Ya. Tenang, konsentrasi, sadar pada apa yang dilakukan. Sholat ini melatih kita melakukan proses. Setahap demi setahap secara tenang dan mantap. Dia prosesnya dihayati dengan tenang dan nikmat. Orang yang khusyuk dalam sholat akan terlatih untuk senantiasa tenang dalam menjalani kehidupan. Dan selain tugas dan tanggung jawab, dia penuhi dengan penuh totalitas profesional dan amanah. Yang keenam, ada gerakan yang dinamis. Sholat itu ibadah yang berisi rangkaian gerakan dinamis. Sujud itu gerakan yang paling menakjubkan, yaitu kepala sebagai simbol kemuliaan seseorang atau bercandanya kita, kepala ini difitrahin gitu ya, dibayarin fitrahnya. Maka harus letakkan di tempat yang paling rendah sejajar telapak kaki. Maka di sini ada hikmah nilai perendahan diri. Kalau pinjam istilahnya Pak Ari Ginanjar itu zero man process. Sujud itu adalah meletakkan kemuliaan seseorang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari bokong. Ya. Ketawaduan, kerendahan hati. Orang yang khusyuk di dalam sholat adalah orang yang senantiasa rendah hati di hadapan makhluk Allah. Pantang buat dia. Sombong, merasa lebih mulia dibandingkan orang lain dan merendahkan mereka. Nah, hikmah yang ketujuh adalah sholat khusyuk ini adalah salam atau kedamaian. Sholat yang kita tunaikan ini senantiasa ditutup dengan salam merupakan ungkapan doa. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi orang-orang yang ada di
sekitar kita. Maka ucapan salam ketika kita menutup sholat ini garansi bahwa kita tidak akan berbuat zalim kepada orang lain dan pada lingkungan kita. Jadi kalau kita lihatnya Masya Allah ya, betapa agung nilai-nilai yang terkandung dalam sholat khusyuk itu. Kita layak untuk terus memohon kepada Allah Ta'ala senantiasa diberikan taufik dan hidayah olehnya, supaya kita mampu menjaga keistiqomahan dalam sholat, baik wajib maupun yang sunnah, mampu menunaikannya apabila telah tiba sampai waktu pelaksanaannya, dan tentu mampu melakukan dengan khusyuk. Dan ada bagian yang terpenting buat kita adalah menjauhi kesia-siaan dalam hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, al-waris ini masih sangat panjang. Karena yang kita wariskan bukan persoalan yang datang dari kita, tetapi yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepertinya akan ketemu lagi di al-waris bagian yang ketiga pekan depan. Mudah-mudahan Bu Dwi nyatat ini sehingga kita akan bahas al-waris bagian yang ketiga gitu, karena masih sangat panjang pembahasan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saatnya kita berbagi rahmat. Qadarullah wa ma syafa'a, Ustaz Khalis harus menemani anaknya untuk ada acara di sekolahnya. Tafadhol, langsung raise hand atau apa namanya, mau open mic juga boleh. Tafadhol Maskur, kalau ada. Monggo, Manita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sehat semua kita insya Allah. Amin ya Iya, Rabbi. Udi. Tadi pertanyaan pertama tadi yang mengenai khusyuk, artinya khusyuk banget itu tadi ke-delete sama saya, non sewu. Quran surat berapa ayat berapa? Surat 2 ayat 45 Ya, 46. Al-Baqarah. Khusyuknya disebut 45, tapi penjelasannya dari 46. Oke. 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 Ya baik, alhamdulillah. Terus yang Baik. kedua, seperti udah bilang tadi, khusyuk itu menghadirkan karena kan memang Allah ada di depan kita dan juga kita jadi terfokus ya, maksudnya tahu Ya. bahwa kita sedang diawasi. Being surveillance. Iya, tapi kadang-kadang kita udah terutama waktu takbiratul ikram sudah fokus banget. Ya, kalau saya bilangnya tadi fokus ya. Tapi terus nanti di tengah, apalagi kalau sudah pada saat sujud terus kita membaca doa lain selain daripada yang disunahkan untuk dibaca. Terus habis itu kan arti doa itu kita paham, Ude. Misalkan meminta kayak Ude bilang selalu menyelipkan di rakaat pertama itu adalah untuk orang tua, terus ada untuk keluarga. Nah, itu kan kita jadi kayak Rob Robi Firly, terus kita kepikiran orang tua kita. Nah, itu gimana, Udi? Atau pas saat kita untuk ke keluarga, Robbana hab lana min azwajina, terus itu jadinya kayak kayak terpecah karena kan artinya bahasa Indonesianya kan kita paham, kalau bahasa Arabnya kan enggak. Jadi kita kayak men-translate gitu loh di otak. Nah, itu gimana, Udi? Kan berarti kita Baik. sama dengan nggak khusyuk ya. Ya, Wassalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khusyuk itu bukan nggak fokus. Khusyuk itu adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ini Allah lagi merhatiin ini. Mungkin nggak dalam khusyuknya itu dia mikirin rengginang yang dijemur kehujanan? Nggak kepikiran. Dia akan fokus kepada bagaimana supaya Allah nggak marah sama saya dan presentasi saya bentuk sholat ini akan diterima sama Allah SWT karena saya melakukan dengan sangat baik. Jadi bukan masalah nggak fokus. Kita lihat ya bagaimana contoh Rasulullah SAW dalam sholat khusyuknya. Khusyuknya Rasulullah SAW itu menggendong bayi Usama bin Zaid. Gimana coba konsentrasi ini? Pasti pecah. Salatnya Rasulullah SAW itu nyingkirin kakinya Ibunda Aisyah.
Bahkan Rasulullah SAW itu pernah sholatnya bukain pintunya Ibunda Aisyah. Masya Allah. Dan kata Rasulullah SAW, ketika ada dua yang hitam, maka bunuhlah. Semua ulama sepakat yang dimaksud adalah ular berbisa dengan kalajengking. Hmm. Nah, artinya tetap khusyuk, tetap khusyuk. Hmm. Karena rasa yang dihadirkan untuk berhadapan sama Allah SWT itu jauh lebih penting dari yang semuanya. Hmm. Jadi bukan fokusnya yang terpecah. Kalau fokus terpecah, nggak ada masalah. Selama yang dilakukan itu untuk tujuan kepada Allah. Hmm. Berdoa dalam bahasa Arab, kemudian kita menerjemahkan jadi ingat orang tua kita. Nggak apa-apa, memang itu tujuan kita. Kita berdoa untuk keluarga kita yang keinget jadi keluarga. Ya memang itu yang jadi fokus kita. Betul sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita tiba-tiba dalam sholat itu apa namanya, keinget kuburan eyang, keinget sesuatu yang kita berharap darinya gitu, uang misalnya, nah itu baru belok, itu baru nggak boleh gitu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat dan jauhkan aku dari neraka. Itu kita ngebayangin semua amal soleh kita, boleh nggak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah itu di lisannya gitu. Tapi bahwa konsep pemikirannya kita punya amal yang berapa sedekah kita, berapa banyak tilawah kita, berapa banyak wakaf kita, berapa banyak waktu kita habis untuk ini itu segala macam. Itu kebayang semua sebagai sebuah kaleidoskop, nggak ada masalah. Karena itu semua kita tujukan kepada Allah. Gitu. Jadi bukan distraksi soal konsep berpikirnya, tetapi ditujukan kepada siapa itu yang jauh lebih penting. Gitu, Mbak. Ya, baik. Barakallah. Baik, barakallah. Yang lain monggo silakan. Kalau enggak, saya pamit nih. Jangan. Yang lain monggo. Kecepatan udah kalau jam segini. Alah, Jatahnya jam 7. kasih dah lah daku. Ada? Kalau enggak ada, kita sudahi. Karena Ustaz Khalis lagi keluar izin. Baik. Ya, insya Allah clear ya bahwa Al-Waris ini masih belum bisa saya tuntaskan dan ada bagian yang panjang dan banyak untuk kita pahami sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk kita bisa menyerap apa yang Allah SWT kehendaki dari apa yang diserahkan kepada kita dan kita kembalikan dalam bentuk ketakwaan dan iman serta amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum billahi bisabil haq akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampaikan salam ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga udah sehat-sehat selalu. Amin, Bu Alvina. Makasih banyak. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Mana nih, Mas Nandak? Ada doa khutbah Quran? Kalau nggak ada, kita baca sama-sama nih. Karena doa khutbah Quran itu bagian yang kemudian membuat kita menutup dengan penyempurnaan. Banyak orang yang begitu diputar Ustadz Tuan Guru Suparno Fajar baca khutbah Quran langsung pada live. Jangan, tuntasin dulu. Karena bahasan tentang doa itu bagus banget gitu. Itu doanya dari Ibnu Abbas loh, asal kita tahu ya. Jadi kita mesti memahami bahwa yang kita baca itu apa. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan khutbah Quran, penutup Quran itu datangnya dari apa istilahnya Ibnu Abbas ya. Itu betul-betul
tidak hanya sekedar bagian dari doa yang dibaca begitu saja, tetapi dia menjadi bagian yang bagus banget dari sisi arti. Kita pelajari ya dari sisi kata-katanya. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, berikan aku rahmat dengan Al-Quran. Ya. Waja'alhu, dan jadikan dia li, untukku, imaman, menjadi pembimbing, menjadi petunjuk. Ya. Imaman wa nuran, dan cahaya. Ya. Wa huda, dan hidayah. Ya. Dan menjadi pegangan buatku. Kemudian dikatakan Allahumma zakirni. Wahai Allah, ingatkan aku. Ya. Minhu manasitu, dari apa yang aku lupakan darinya. Wa alimni minhu, dan berikan aku pelajaran, ya, dari apa majahil itu, dari apa yang aku tidak tahu. Warzuqni tilawatahu, dan beri aku kesanggupan untuk, atau karuniakan aku untuk membacanya. Ana al-laili wan nahar wa atrafan nahar, di pagi hari maupun di siang hari. Ya, waja'alhu hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikan Al-Qur'an sebagai hujah bagi kita. Yuk sama-sama kita nyanyiin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nggak usah nyanyi pemuda-pemudi ya. Iya, makasih.